Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, gimana nih kabarnya? Semoga rekan-rekan sehat selalu ya, jangan lupa dijaga kesehatannya. Nah, karena kita baru memulai perkuliahan hari ini, ya, jadi saya akan jelaskan mengenai rencana pembelajaran dalam satu semester nanti. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Saat kita belajar pemeriksaan akuntansi, maka kita akan belajar pemeriksaan akuntansi atau biasa disebut dengan audit sebagai proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti. Jadi kita akan belajar bagaimana memperoleh, mengevaluasi bukti secara objektif, terus kemudian kita akan memastikan bahwa informasi atau pernyataan-pernyataannya ya tentang kegiatan atau kejadian ekonomi itu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan nanti hasil akhirnya adalah laporan yang akan kita sampaikan kepada pihak-pihak atau pemangku-pemangku yang berkepentingan gitu. Baik, berikutnya adalah di dalam perkuliahan ini capaian pembelajarannya adalah kami berharap agar rekan-rekan mahasiswa mampu memahami bagaimana profesi akuntan publik, kemudian tentu mampu juga melaksanakan proses-proses audit, khususnya untuk audit laporan keuangan ya rekan-rekan. Nah, ini capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi dalam satu semester ini apa saja yang akan kita pelajari dan kita harapkan teman-teman bisa. Yang pertama adalah rekan-rekan mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan untuk audit dan jasa assurance lainnya. Hari ini kita akan belajar mengenai kebutuhan untuk audit dan jasa assurance lainnya, ya. Terus kemudian berikutnya ada rekan-rekan mahasiswa mampu mengerti bagaimana profesi akuntan publik, jenjang karirnya, terus kemudian sertifikasi apa yang harus diperoleh oleh seorang akuntan publik. Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis opini audit dalam laporan audit. Jadi rekan-rekan juga akan bisa menganalisis apa saja laporan-laporan audit, gitu. Terus kemudian ada lagi mahasiswa mampu merinci tentang etika profesional. Jadi di dalam audit itu kita juga memiliki etika profesional ya rekan-rekan. Jadi apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan etika profesional yang sudah ditetapkan. Kemudian mampu juga menguraikan tentang kewajiban hukum. Nah, karena kita di bagian sektor keuangan, kemudian informasi yang kita sampaikan sangat-sangat penting bagi pemangku kepentingan, jadi pasti kita akan dekat dengan hukum, gitu. Ya, jadi kita harus memastikan bagaimana kita mampu mengikuti ya kewajiban-kewajiban hukum yang berkaitan dengan profesi akuntan publik ini. Terus kemudian ada lagi tanggung jawab dan tujuan audit. Jadi kita mengetahui ketika kita sebagai auditor, apa yang harus kita lakukan? Kemudian tujuannya, tujuan audit itu untuk apa? Gitu ya. Jadi kita bisa belajar bersama-sama. Terus kemudian kita merinci bukti-bukti audit. Ya, kita bisa rincikan bukti audit itu apa saja dan bagaimana cara kita memperolehnya dan bagaimana kita menganalisisnya. Setelah itu, kita juga belajar mengenai bagaimana membuat perencanaan audit dan menghitung tingkat materialitasnya. Ya, jadi itu sebagai bagian dari proses awal audit. Kemudian setelah itu kita menilai risiko salah saji material. Jadi kan kadang kalau kita audit ada kemungkinan ya laporan keuangan itu terjadi salah saji material. Nah, tugas kita sebagai auditor untuk menilai kira-kira ada risiko salah saji material atau tidak dalam laporan keuangan tersebut. Nah, kemudian berlanjut pada proses audit berikutnya, yaitu menilai dan menanggapi risiko kecurangan. Jadi kalau misalnya di sini kita belajar bagaimana kita bisa menelusuri ya risiko kecurangan dan juga bagaimana apa yang harus auditor lakukan ketika ada risiko terhadap kecurangan tersebut. Nah, kemudian ada lagi mampu menguraikan dan menganalisis pengendalian internal dan kerangka kerja COSO. Ya, jadi di sini kita akan belajar mengenai
pengendalian internal. Kita menilai dan juga menganalisis pengendalian internal perusahaan klien sebagai bagian dari proses audit. Nah, kemudian ada juga yang terakhir adalah menganalisis assessment terhadap risiko pengendalian. Jadi kita lakukan penilaian-penilaian terhadap risiko pengendalian yang tadi, gitu ya. Nah, nanti kemudian pada semester berikutnya, rekan-rekan akan ada keberlanjutan lagi dari pemeriksaan akuntansi 1 ini, yaitu pemeriksaan akuntansi 2, bagaimana kita bisa langsung masuk ke dalam proses auditnya. Mulai dari siklus penjualan, kemudian siklus persediaan, sampai nanti pada akhirnya rekan-rekan mampu membuat laporan audit dan menyusun opininya kira-kira mau apa. Seperti itu. Ya, itu capaian pembelajaran mata kuliah yang ada di pemeriksaan akuntansi 1. Nah, kemudian ada lagi metode pembelajaran. Nah, kalau metode pembelajaran ini, rekan-rekan akan diberikan tutorial dan diskusi secara interaktif. Jadi, saya akan menyampaikan mungkin dasar-dasar, ya, dasar-dasar atau pengenalan mengenai topik yang akan kita bahas. Nah, kemudian selama perkuliahan ini diharapkan rekan-rekan mampu berpartisipasi secara aktif, ya, bisa menyampaikan pendapat, bisa bertanya gitu ya. Kalau mungkin ada sesuatu yang mungkin teman-teman bisa tahu lebih update-nya, boleh sekali kita bahas bersama di dalam kelas. Seperti itu. Jadi saya terbuka sekali untuk kita sama-sama belajar. Kemudian nanti saat di dalam perkuliahan, saya akan berikan juga studi kasus. Ya, rekan-rekan ada studi kasus dan juga problem based learning. Jadi saya akan sampaikan studi kasusnya seperti apa dan bagaimana memecahkan masalah pada studi kasus tersebut. Jadi, kita memastikan bahwa rekan-rekan semuanya mampu gitu ya, mampu bisa menganalisis apapun kejadian-kejadian audit di dalam dunia praktik, teman-teman bisa tahu gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh auditor. Kemudian nanti di akhir pertemuan kita akan ada review, ya review atau kuis. Ya, jadi bentuk review ini sebagai bagian dari evaluasi terhadap perkuliahan kita. Jadi dengan review ini saya mengetahui apakah rekan-rekan bisa atau mengerti dengan baik perkuliahan di dalam setiap pertemuannya. Nah, kemudian ada apa lagi? Yang terakhir adalah ujian tertulis. Nah, ujian tertulis ini dalam bentuk ujian akhir semester dan juga ujian tengah semester, ya. Nah, mengenai bobot penilaian, ya. Bobot penilaian kita ada tugas individu, ya. Kemudian ada juga tugas kelompok dan yang terakhir ada kuis, ya. Masing-masing ya, setelah kita rata-ratakan tugas individu, tugas kelompok, kuis ya dalam setiap pertemuan. Nah, nanti di situ kita gabungkan rata-ratakan dengan bobot sebesar 30%, gitu. Nah, kemudian ujian tengah semester itu kita berikan bobot sekitar 35%, sebesar 35%. Dan ujian akhir semester dengan bobot sebesar 35%. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan rekan-rekan? Sudah jelas, Bu. Oke, baik sudah jelas. Kita sudah sepakati untuk mengenai RPS-nya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat kira-kira di setiap pertemuannya kita akan membahas mengenai apa. Ya. Nah, untuk hari ini kita langsung saja masuk ke materi pertama pada perkuliahan ini. Ya, yakni kebutuhan untuk audit dan jasa assurance lainnya. Pembahasan yang pertama adalah sifat audit. Sifat audit itu terdiri dari mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Ya, yang pertama ada mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Ya, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti adalah faktor kunci dalam audit. Jadi kalau seseorang auditor yang baik adalah auditor yang mampu memberikan pendapat secara objektif berdasarkan bukti, ya, berdasarkan bukti yang ada. Bukti tersebut itu bisa berupa data, data keuangan maupun non keuangan,
Kemudian juga ada komunikasi tertulis dengan pihak luar. Komunikasi tertulis ini maksudnya misalnya kita mau menilai kewajaran dari pinjaman perusahaan klien kita. Maka kita perlu ya lakukan konfirmasi ke pihak ketiga yaitu bank. Nah, kemudian ada lagi observasi oleh auditor. Ya, observasi oleh auditor kita bisa melihat observasi ke perusahaan-perusahaan klien kita. Ya, kemudian ada juga kesaksian lisan pihak yang diaudit. Jadi kita melakukan wawancara juga ke pihak yang kita audit atau perusahaan kliennya kita. Nah, bukti adalah faktor kunci yang pertama. Faktor kunci yang kedua adalah kesesuaian informasi yang diaudit dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria. Jadi setiap kita lakukan audit harus sudah ada kriterianya. Gitu. Misalnya, saat melaksanakan audit atas laporan keuangan, maka kriteria yang menjadi acuan auditor adalah standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Seperti itu. Nah, kemudian faktor kunci yang ketiga, ya, yang menjadi sifat audit juga adalah audit harus dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen. Kompeten yang dimaksud adalah auditor harus punya kemampuan yang mumpuni ketika melaksanakan audit. Sedangkan untuk independen adalah keputusan yang diambil oleh auditor tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain. Yang terakhir adalah outputnya apa yang dikerjakan oleh si auditor, yaitu membuat laporan audit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu, sudah jelas semua. Oke, baik. Jika tidak ada, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu perbedaan akuntansi dan audit. Akuntansi versus auditing. Jadi perbedaan akuntansi dan audit. Saat ini rekan-rekan sudah ada di semester 4. Jadi pasti sudah memahami proses akuntansinya, ya. Proses akuntansi yang dimulai dari analisis bukti transaksi, kemudian dijurnalkan, kemudian buku besar, kita posting ke buku besar, kemudian ada menyusun rencana neraca saldo, kemudian membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca saldo setelah penyesuaian, menyusun laporan keuangan dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal sampai pada akhirnya neraca. Itu proses akuntansi ya. Tanahnya mulai dari analis bukti transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Kalau audit, khususnya dalam audit laporan keuangan, itu prosesnya kebalikannya. Ya, prosesnya itu terbalik. Kita mulai dari laporan keuangan yang dibuat oleh klien, gitu ya. Kemudian auditor akan menelusuri ke neraca saldo, kemudian ke buku besar, sampai akhirnya kita ke analisis bukti transaksinya. Jadi prosesnya itu kebalikan dari akuntansi. Gitu. Nah, sampai di sini apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akan lanjut lagi. Pembahasan berikutnya yaitu aspek ekonomi dalam permintaan akan audit. Kita mulai dari teori yang mendukung kenapa perlunya audit. Kita masuk ke teori yang mendukung perlunya audit. Yang pertama adalah agency teori. Agency teori itu merupakan teori yang mendasari adanya konflik kepentingan antara pemilik ya dengan pengelola atau manajemen. Pemilik, si pemilik ini pasti ya mereka mengharapkan adanya keuntungan dari investasinya. Sedangkan kalau pihak manajemen tentunya mengharapkan adanya insentif atau bonus dari hasil pencapaian kinerja dalam mengelola perusahaannya. Gitu. Nah, prinsipal bisa mengetahui pencapaian,
operasional perusahaan dan hasil kinerja dari manajemen ya yang bisa dijadikan acuan apakah si manajemen tersebut layak untuk diberikan bonus atau tidak, yaitu melalui laporan keuangan. Nah, artinya laporan keuangan ini menjadi penghubung antara pemilik dengan manajemen. Nah, tetapi pemilik itu tidak mengetahui pasti apakah laporan keuangan yang disampaikan oleh manajemen itu sudah wajar atau tidak, gitu. Ya, karena pemilik ini tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan. Artinya apa? Artinya adanya kesenjangan informasi dalam perusahaan. Prinsipal atau pemilik tidak mengetahui lebih mendalam ya mengenai perusahaan. Pengetahuannya tidak semendalam pihak manajemen. Ya, hal ini yang disebut dengan asimetri informasi. Jadi, nah, untuk menjamin laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah disajikan secara wajar, ya, maka perlu dinilai oleh pihak ketiga atau pihak independen di luar perusahaan, yaitu auditor. Ya, itulah mengapa semua perusahaan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib diaudit. Jadi untuk memberikan rasa aman nih bagi investor, pemilik perusahaan, dan pengguna laporan keuangan lainnya untuk mengambil keputusan terhadap perusahaan tersebut. Jadi udah nggak khawatir lagi nih dia salah ambil keputusan karena laporan keuangannya sudah dinilai oleh pihak ketiga yang independen. Seperti itu. Yang kedua adalah lending credibility theory. Ya, teori ini meyakini bahwa laporan keuangan yang telah diaudit itu memiliki kredibilitas. Kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak diaudit. Nah, umumnya laporan yang telah diaudit itu dapat digunakan untuk pengajuan pinjaman ke bank dan juga institusi keuangan lainnya selain bank. Nah, atau juga bisa digunakan untuk proses tender. Jadi, rata-rata kalau mau mengajukan pinjaman, itu ya memang perlu laporan keuangan yang diaudit karena dinilai lebih bisa dipercaya. Kemudian, untuk kebutuhan akan audit juga itu sudah tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang peraturan penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Nah, di sini menjelaskan bahwa pihak yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, kemudian industri keuangan non-bank yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, ya termasuk lembaga jasa keuangan dan atau orang perseorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan itu wajib menggunakan akuntan publik atau kantor akuntan publik gitu. Artinya ya, laporan keuangannya wajib diaudit, diperiksa atau penugasan lain oleh akuntan publiknya. Seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, saya akan minta mungkin rekan-rekan mahasiswa untuk review apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Mungkin yang pertama adalah Tere. Ya, Tere mungkin bisa jelaskan atau review dari apa yang saya sampaikan, kenapa perlu dilaksanakan audit. Silahkan Tere. Baik, Bu. Kalau dari yang saya tangkap, Bu, audit itu dibutuhkan untuk melihat atau menilai kewajaran pada laporan keuangan, Bu. Karena investor dan pengguna laporan keuangan seperti bank itu takut nih kalau laporan keuangan yang disajikan itu tidak wajar dan nanti jadi salah ambil keputusan, Bu. Oke, baik. Mungkin satu mahasiswa lagi. Silahkan, Jason. Bagaimana? Oke, baik Bu. Kalau dari saya sendiri, saya juga setuju dengan pendapat yang diberikan oleh Tere, bahwa audit itu digunakan untuk menjamin kewajaran pada laporan keuangan.
Selain itu, juga memastikan bahwa yang dilapor itu juga sudah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Oke, terima kasih Tere dan Jason. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa audit itu dibutuhkan untuk menilai kewajaran ya pada laporan keuangan. Jadi memberikan perasaan nyaman kepada investor dan pengguna laporan keuangan. Selain itu juga dengan adanya audit bisa dipastikan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu jasa assurance. Jasa assurance merupakan jasa profesional independen ya untuk meningkatkan kualitas informasi yang digunakan para pengguna untuk pengambilan keputusan. Jadi jasa assurance itu sifatnya menilai informasi yang sudah disediakan, misalnya laporan keuangan, dan memberikan keyakinan kepada para pengguna laporan keuangan, sebagaimana tadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jasa atestasi adalah bagian dari jasa assurance. Nah, jasa atestasi ini mengeluarkan laporan tentang suatu permasalahan atau asersi ya atau penilaian yang disiapkan oleh pihak lain. Contohnya di sini ada audit atas laporan keuangan historis, ada audit atas pengendalian internal laporan keuangan, ada juga review laporan keuangan historis. Nah, ada juga jasa atestasi mengenai teknologi informasi. Biasanya apakah teknologi informasinya sudah sesuai dengan kebutuhan user atau tidak? Bagaimana efektivitas dari sistem informasi tersebut misalnya. Terus juga ada jasa atestasi atau jasa penilaian-penilaian lainnya berdasarkan permasalahan yang dihadapi sama perusahaan klien. Nah, jasa assurance menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 3 menegaskan bahwa akuntan publik memberikan jasa assurance berupa, nah di sini berupa jasa audit, jasa review dan juga jasa assurance lainnya gitu. Nah, di sini di ayat kedua, ya, di ayat kedua juga ditegaskan bahwa jasa assurance, ya, sebagaimana diatur pasal 3 ayat 1, hanya dapat diberikan oleh akuntan publik. Ya, jadi regulasi ini juga memberikan jaminan pada keberlangsungan profesi akuntan publik ini. Jadi rekan-rekan yang mau menjadi akuntan publik tidak perlu khawatir nantinya tidak akan ada profesi ini lagi gitu karena keberlangsungannya sudah dijamin oleh undang-undang. Terdapat juga jasa asuransi lainnya, di antaranya menilai praktik investasi perusahaan. Terus kemudian ada mystery shopping untuk menilai marketing perusahaan. Mystery shopping ini seperti bagaimana kita berpura-pura sebagai customer untuk menilai bagaimana marketing perusahaan tersebut. Bisa juga menilai risiko keamanan data pada suatu sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan. Terus juga ada menilai unsur-unsur organik ya pada sebuah produk, menilai kebutuhan perjanjian royalti, ya kepatuhan akan perjanjian royalti, kemudian sertifikasi ISO, tanggung jawab dan keberlangsungan usaha. Selain jasa assurance, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik juga menyatakan bahwa akuntan publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan konsultasi manajemen. Seperti misalnya bagaimana menyusun laporan keuangan. Ya, kita bisa berikan jasanya. Kemudian jasa konsultasi pajak. Dan juga ada juga jasa konsultasi manajemen perusahaan dan jasa-jasa lainnya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Izin tanya Bu, eh, seorang akuntan publik itu bisa nggak ya memberikan jasa asuransi dan jasa akuntansi ke perusahaan yang sama?
Oke, pertanyaan yang bagus nih, Davin. Jadi, jasa akuntansi dan jasa audit memang bisa diberikan oleh kantor akuntan publik. Tapi perlu dipastikan bahwa jasa akuntansi dan jasa audit tidak diberikan secara bersamaan. Ya, karena auditor itu harus objektif dan independen. Jadi, jika perusahaan menggunakan jasa kantor akuntan publik A, misalnya, untuk memberikan jasa akuntansi, maka jasa audit harus diberikan oleh KAP, kantor akuntan publik, yang berbeda dengan yang memberikan jasa akuntansi untuk memastikan bahwa auditornya itu objektif dan independen. Apakah sudah cukup jelas, David? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke. Jika tidak ada, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis audit dan auditor. Pembahasan berikutnya adalah jenis-jenis audit dan profesi auditor. Jenis audit yang pertama adalah audit operasional. Audit operasional adalah audit yang dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan operasional telah sesuai dengan standar operasional perusahaan. Kemudian yang kedua ada audit ketaatan. Ya, audit ketaatan ini biasanya dilaksanakan untuk menjamin bahwa perjanjian kontrak itu sudah dilaksanakan ya sesuai dengan surat perjanjian dan kontrak tersebut. Tiga adalah audit laporan keuangan. Tentunya kalau audit laporan keuangan, kita harus menjamin kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jenis auditor. Auditor itu yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 12, KAP atau Kantor Akuntan Publik berbentuk usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma, dapat juga dalam bentuk lainnya, tetapi pada umumnya kantor akuntan publik itu dalam bentuk firma ya yang terdiri dari 2 bahkan lebih partner. Nah, menurut undang-undang tersebut juga seorang akuntan publik atau partner harus memperoleh izin terlebih dahulu sebelum memberikan jasanya. Jadi harus ada izinnya dulu. Nah, kemudian jenis auditor lainnya adalah auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah. Audit ini biasanya untuk audit atas badan atau lembaga-lembaga pemerintah. Biasanya kalau di Indonesia itu seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, kemudian ada juga agen penerimaan negara. Nah, agen penerimaan ini adalah audit atas pemberlakuan peraturan pajak. Misalnya juga tentang pemeriksa pajak. Nah, kemudian ada juga kalau di dalam internal perusahaan itu ada auditor internal. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Berikut adalah referensi-referensi yang bisa teman-teman pelajari selama perkuliahan. Kemudian, ya, cukup sekian dari saya. Jika tidak ada pertanyaan, silahkan mengisi mini quiz di Ukrida Virtual Class pada laman portal.ukrida.ac.id. Jadi ini untuk memastikan bahwa apakah rekan-rekan mahasiswa sudah memahami perkuliahan kita hari ini. Nah, jangka waktu pengisiannya 30 menit dari sekarang. Oh iya, rekan-rekan mahasiswa, saya juga mau menginfokan bahwa saya sudah mengupload rencana pembelajaran semester pada Ukrida Virtual Class. Kemudian materi ini dan materi-materi berikutnya juga akan kami upload ke Ukrida Virtual Class pada laman portal. Jadi pastikan rekan-rekan semua sudah enroll Ukrida Virtual Class untuk kelas pemeriksaan akuntansi 1. Itu saja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.
jumpa lagi di pertemuan berikutnya.